Saya tidak yakin bahwa Pak Fadlizon itu slip of the tongue, jadi salah ngomong. Saya kira dia sadar dan saya kenal juga, dan dia orang yang ya cukup punya otak saya kira untuk berbicara itu. Tetapi sehubungan dengan banyaknya reaksi masyarakat, terutama masyarakat yang marah secara spontan, tapi saya juga mendengar dan membayangkan dari lingkungan korban, bahkan yang tidak sempat mengungkapkan itu. Saya terus terang selalu membayangkan dampaknya pada lingkungan korban yang sudah sekian puluh tahun. Trauma itu seperti dihidupkan kembali secara resmi oleh negara, oleh pemerintah sendiri. Jadi Fadlizon sedang berbicara sebagai orang yang sedang mumpung berkuasa. Tapi dia lupa loh, usia kekuasaan itu pendek. Tidak seterusnya dia akan berkuasa seperti itu. Dan ini tanpa sadar ataupun tidak, ini semacam konspirasi of silence. Jadi bentuk konspirasi pembungkaman terhadap korban-korban itu untuk lebih bisa bertahan bersaksi. Jadi makin menyengsarakan mereka. Nah, menurut saya, negara tidak bisa membiarkan ini. Pengakuan itu penting dalam arti yang sesungguhnya untuk tidak berbuat lagi, supaya tidak terjadi lagi. Saya kira para korban, orang-orang yang menuntut apa itu, bukan ingin menghukum pelaku, tapi supaya kebiadaban itu tidak terulang lagi. Saya kira semua korban, saya ketemu ibu-ibu sepuh dari korban tragedi Mei, saya mengorganisir mereka dari dulu. Mereka bukannya segila itu dendam ingin membalas atau membunuh, tidak. Tentu ada satu dua bapak-bapak yang gitu, tapi ibu-ibu pada umumnya mereka tuh orang yang sangat pemaaf, tapi tidak ingin penderitaan serupa ini terjadi pada orang lain, pada sesama dia, pada sesama masyarakat bangsa. Berupa pengakuan-pengakuan, banyak sekali pengakuan-pengakuan. Waktu kami mewawancarai di eh, apa kantor dia, waktu itu Pak Zaki Anwar Makarim, kepala intelijen, dia mengatakan sebagai pimpinan intelijen, dia sebetulnya sudah bekerja keras, yaitu bahkan dia sudah mengantisipasi akan terjadinya kerusuhan itu. Dan waktu itu dia menggunakan istilah, sebenarnya saya masih mengutip istilahnya, bancakan habis itu, istilahnya bancakan habis, itu akan dimulai di Yogyakarta dengan penembakan Moses, Gatot Kaca. Tapi ternyata tidak terjadi karena mahasiswa tidak keluar. Nah, kemudian Trisakti, itu pun mahasiswanya tidak terpancing keluar. Saya kira kalau mahasiswa saat itu keluar, mahasiswa akan di-blaming, akan dipersalahkan sebagai pelaku kerusuhan, terjebak. Seperti halnya beberapa kasus di Palembang. Bahkan masyarakat ada yang percaya bahwa pelaku kerusuhan itu mahasiswa di Palembang. Nah, tapi kemudian kan itu dibuat, diledakkan begitu. Data itu sangat sangat jelas begitu apa yang tercantum di situ. Memang kan di situ dikatakan ada 52, jadi ada 85 perempuan yang di dalam TGPF itu menggunakan dua ukuran ya. Menurut hukum yang digunakan di PBB itu, kalau semua kekerasan seksual, entah sexual attack,
entah perkosaan maupun pelecehan disebut perkosaan. Tapi kalau menurut hukum di Indonesia dibedakan antara perkosaan artinya alat kemaluan dimasukkan, laki itu dimasukkan ke alat kemaluan perempuan, itu bahkan mesti ada pembuktian medical recordnya, atau hanya pelecehan seksual, meraba-raba itu bukan. Nah, TGPF itu menggunakan lebih pada hukum di Indonesia sebetulnya. Maka dia sudah membedakan itu antara pelecehan. Nah, ada di antara 85 korban kekerasan seksual itu ada 52 korban perkosaan yang terdiri dari 14 perkosaan dengan penganiayaan, kemudian 10 korban penyerangan. Jadi waktu itu ini kebanyakan korban itu merupakan geng rape. Bahkan ada yang di depan orang lain. Jadi bukan di dalam rumah semuanya. Kemudian ada 9 korban pelecehan seksual. Itu dari 52 itu. Itu temuan yang sudah dikonfirmasi, ada beberapa saksi, karena tidak bisa anggota TGPF kalau hanya satu orang itu mengkonfirmasi bahwa itu terjadi begitu. Jadi harus ada 2-3 bagian dari TGPF yang memberikan pembuktian begitu. Seringkali yang konyol pertanyaannya, kok tidak banyak ketemunya cuma satu begitu. Nah itu saya kira, dan seringkali yang pada saya sering tanya pada saya berapa yang ditemui oleh saya. Ya, saya ketemu sampai 6 orang memang iya. Tapi apakah butuh harus saya ketemu semuanya begitu? Kan juga relawan bukan hanya saya, ada banyak. Nah hal seperti ini yang dibilang, kalau segitu bukan masa. Maka saya sangat tidak merekomendasikan membawa saksi korban untuk muncul ke publik. Karena saya tahu maksud mereka adalah supaya muncul satu, kok cuma satu. Akan berpikir dari segi angka. Padahal pelanggaran hak asasi semacam itu, yang brutal seperti itu bukan perkara angka. Ita Marta Dinata ini diidentifikasi oleh tim itu kekerasan terhadap perempuan itu yang dipimpin oleh Ibu Ita Nadia itu sebagai korban yang kalau dalam hukum di Indonesia disebut pelecehan. Tapi orang tuanya apanya segala macam. Nah, Ita itu dan kakaknya itu beragama Katolik, kakak perempuannya. Tapi kedua orang tuanya Buddhis. Nah, itu melaporkan ke Komnas Perempuan yang baru saja dibentuk oleh Ibu Saparina Sadi dan teman-teman itu. Nah, kemudian terjadilah itu di rumahnya. Berapa menit sesudah kejadian, ibunya terutama dan orang tuanya tahu kejadian itu langsung menelpon saya. Dan saya waktu itu dengan wartawan Tempo bernama Iwan itu langsung meluncur ke lokasi bersama Iwan Setiawan. Dan secara kebetulan saya sendiri melihat bahwa rumah di situ sudah mulai ada orang begitu, di dinding itu banyak bercak-bercak darah sampai naik ke atas ke loteng begitu. Dan ketika saya masuk, bahkan tidak ada yang mencegah bersama Iwan. Kami langsung naik ke loteng. Rupanya kami masuk bersamaan dengan Intel.
baik intel polisi maupun intel militer. Sehingga mereka menyangka saya bagian dari mereka. Nah, kami melihat semua itu. Jadi tidak seperti yang ditampilkan di publik bahwa Ita kemudian sudah memakai pakaian begitu. Tapi yang terjadi adalah justru tubuhnya telanjang dan sangat mengerikan. Tubuh korban itu lehernya di ini. Kemudian saya sempat tercenung di situ, memang menjauh tapi saya melihat itu. Kemudian kami mendengar rencana dari yang sedang memeriksa baik dari kepolisian maupun militer untuk mengatakan bahwa ini korban sodomi atau pelaku sodomi sebetulnya biasa sodomi. Saya kaget sekali. Hah? Seandainya betul dia pelaku sodomi, apakah bisa dibunuh dengan cara begitu keji? Kemudian setelah sekian jam, heboh di luar seluruh tangga. Kami turun. Dan saya kaget. Tetangga-tetangga di situ sudah berbicara tentang sodomi-sodomi. Dan kemudian tubuh Ita diambil oleh aparat keamanan begitu. Dan oh ya, saya ditunjukkan oleh ibunya Ita surat undangan dari Komnas Perempuan. Dan dia menceritakan rencananya untuk membawa Ita ini ke PBB. Nah, tapi ada undangan saya lihat masih bahkan beberapa undangan diminta oleh Komnas Perempuan ibunya Ita untuk menyebarkan undangan rapat di Komnas Perempuan itu. Sehingga ibunya Ita, Bu Wiwin itu dengan histeris itu sambil teriak-teriak tuh memegangi surat undangan itu. Tapi kemudian datanglah polisi, pejabat polisi yang memerintahkan Bu Wiwin untuk diam, tidak boleh berbicara, bersaksi. Juga kakak Ita itu Evi juga dilarang untuk bicara. Yang mengejutkan adalah kakak Ita, yaitu Evi, itu memberikan kesaksian di Polda Metro Jaya. Dan kesaksiannya adalah Ita adik saya itu korban kriminal biasa. Bukan sebagai saksi korban yang akan memberikan kesaksian di tim relawan atau di PBB begitu. Wow, bayangkan seorang kakak bisa mengatakan begitu. Dan waktu itu saya juga mengatakan ke publik, saya buat surat bahwa saya bukan polisi, saya tidak berwenang. Saya ingin mendengar apa yang tidak dikatakan. Tapi memang keluarga kita perlu dilindungi. Kakaknya, ibunya, dan sebagainya. Itu pernyataan saya. Presiden juga tidak menerima begitu saja, karena Presiden juga mendapatkan masukan dari macam-macam. Saya ingat sekali ketika kesimpulan terakhir, rapat terakhir, sebelum kita mengadakan konferensi pers itu sempat gaduh. Karena ada terutama pihak dari ABRI, perwakilan ABRI, dan juga beberapa lembaga lain itu tidak setuju dengan kesimpulan terakhir itu. Tapi Pak Marzuki mengatakan seperti di dalam Pak Marzuki Darusman sebagai koordinator TGPF mengatakan seperti di kalau rapat di PBB, kalau tidak setuju harus dituangkan secara tertulis, nanti akan dicantumkan sebagai Minderheitsnota, jadi catatan kaki begitu. Dan itu dilakukan. Tapi tetap resmi diumumkan semuanya. Itu yang terjadi. Memang tidak sesmooth yang dibayangkan orang karena gaduh. Bahkan sempat seperti reaksi dari presiden tidak begitu saja mempercayai.
Presiden mempercayai itu setelah beberapa lama, terutama kan kejadian ini, bahkan kekerasan seksual termasuk perkosaan ini, bukan hanya terjadi saat tanggal 12, 13, 15 Mei saja, tapi juga sebelum dan sesudahnya. Ada yang terjadi 2 bulan sesudahnya. Ita Marta Dinata itu terjadi sesudahnya. Nah, kejadian-kejadian ini semakin membuat masyarakat marah. Tadi rekomendasi itu dijalankan. 8 rekomendasi dari TGPF itu sangat jelas. Karena begini, satu tindakan kekerasan yang sistematik, terencana, skalanya luas, pola yang sama di mana-mana. Itu namanya crimes against humanity, itu kejahatan terhadap kemanusiaan itu mesinnya atau alat untuk melakukan kekerasan itu bisa saja tetap ada kalau tidak diganti. Alat itu bisa bentuknya undang-undang, hukum, aturan, dan sebagainya. Tapi operatornya bisa berganti. Nah, kalau tidak diganti, alatnya tidak diganti, operatornya seperti sekarang inilah. Itu kalau orang mengatakan korban perkosaan bisa diperkosa sekian kali lagi dengan cara itu. Seperti sekarang saja menjadi pembicaraan publik. Saya terus terang membayangkan bagaimana perasaan mereka ini. Saya dulu imam Katolik begitu. Saya pinter ngomong. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Bahkan untuk berdoa saja rasanya omong kosong tuh kalau ketemu mereka, korban-korban itu. Kita mau ngomong apa? Kita laki-laki. Bagaimana bisa memahami perasaan mereka, korban seperti itu? Tidak mudah, tidak semudah seperti orang membayangkan menginvestigasi apa begitu. Karena dampak ikutannya banyak, banyak sekali. Bisa-bisa rasa malu dari keluarga ikut mendilit korban tuh. Itu kejadian. Bahkan ada korban perkosaan yang seperti dipasung oleh keluarganya gara-gara malu, aib gitu. Nah, yang begini-begini itu secara nonverbal juga seperti itu terjadi. Bawa ke ranah pengadilan. Jadi jangan hanya penyelidikan, tapi penyidikan itu penting. Jadi penyidikan itu penting. Supaya bisa betul-betul dibawa ke ranah hukum. Dan pengadilan HAM Indonesia perlu diperbaiki betul. Betul-betul diperbaiki. Jadi salah satu penyelenggaraan negara itu harus ada baik hukum, kebiasaan maupun etika yang sensitif hak asasi manusia. Itu harus menjadi dasar dari semuanya. Nah, ini yang saya pikir betul-betul harus diadakan semacam revolusi di dalam sistem hukum kita yang menjadi lebih sensitif hak asasi manusia. Sensitif gender juga.